Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur kebahasaan teks emplum. Kemarin kita belajar mengenai pengertian teks emplum, ciri-ciri emplum, kemudian yang terakhir adalah kita belajar tentang struktur teks emplum. Oke, unsur-unsur kebahasaan teks emplum ini yang pertama adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Contoh katanya atau kata konjungsinya menggunakan kata sejak, kemudian, ketika, selama itu, sewaktu, dan sambil. Nah, di sini kata konjungsi temporal itu tidak hanya menyatakan waktu, itu bisa jadi tempat, bisa jadi suasana. Kita lihat satu persatu contohnya. Ketika menjelang maghrib, Azam tidak lupa membaca zikir. Nah, kata menjelang maghrib di sini menyatakan waktu. Yang kedua, Angga selalu murung sejak ibunya meninggal. Kata sejak ibunya meninggal berarti menyatakan suasana, karena ada suasana hati, yaitu suasana yang sedih, mellow, dan lain sebagainya. Siswa SMP Al-Quran Al-Tahfidz selama COVID-19 di rumah saja. Selama COVID di rumah saja berarti menyatakan tempat. Yang kedua, kata kerja aksi atau kata kerja menyatakan suatu perbuatan. Ada 3. Yang pertama, kata kerja menyatakan tindakan. Menjahit, ada satu tindakan yang dilakukan, yaitu kegiatan sehingga menghasilkan suatu produk. Yang B, kata kerja menyatakan proses, yaitu ada suatu proses yang dilakukan. Misalkan mencair. Nah, kata mencair itu ada proses. Contohnya batu es dimasukkan, didiamkan selama beberapa jam, berarti ada prosesnya sehingga dia mencair. Yang kedua, menguap juga ada prosesnya. Contoh, air dipanaskan, lama-kelamaan akan menguap. Yang ketiga, C, kata kerja menyatakan pengalaman batin, kagum, heran. Nah, itu terasa masuk ke dalam suatu kata menyatakan batin. Yang D, itu adalah kata kerja yang menyatakan keadaan lahiriah, menggigil, bergetar. Tentu itu adalah lahiriah, jadi dalam diri kita sendiri. Contoh, misalkan ada suatu bakteri atau virus yang masuk ke dalam diri kita, tentu kita akan menggigil atau bergetar. Itu udah lahiriahnya dan kita menimbulkan satu panas. Sehingga apa solusinya? Tentu kita ketika tak kunjung sembuh maka kita harus minum obat. Yang ketiga adalah kalimat empatik atau kalimat ekslamatik. Nah, kalimat empatik ini adalah kalimat yang menyatakan penekanan khusus Perkenaan tersebut sering disamakan dengan subjek kalimat. Contoh, dialah orang yang selama ini kita cari. Kata dialah termasuk ke dalam suatu kalimat empatik. Yang kedua adalah ekslamatik, adalah kalimat yang menyatakan rasa kagum atau misalnya penggunaan kata partikelnya. Dan penggunaan konjungsi alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh di sini adalah alangkah rendah hati orang itu. Yang kedua, rendah hatinya orang itu. Kata alangkah termasuk ke dalam kalimat ekslamatik. Rendah hatinya juga termasuk dalam ekslamatik. Nah, sedikit kami ingatkan, kalimat empatik ini biasanya menggunakan konjungsi lah, yaitu disematkan dengan subjek kalimat. Sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.